ya. Bagian ketiga. Judulnya adalah 12 hukum alam semesta. Jadi kalau yang kemarin kita bahas tentang hukum alam semesta, bahwa di alam semesta ini ada sistem. Nah, sistem yang dimana kita ini tugasnya cuma cukup menselaraskan saja. Menselaraskan antara diri kita dengan sistem yang sudah dibuat sama Allah tadi. Ya, kalau secara hukum, gua rasa lebih dari 12 hukum alam semesta itu banyak kalau misalkan kita mau urai. Tapi secara sederhananya kita belajar dulu tentang yang sudah di apa namanya diteliti oleh beberapa ilmuwan atau beberapa peneliti, dan sejauh ini ada 12 hukum yang ada di alam semesta itu. Ya, siap catat ya. Oke. Yang pertama, hukum kesatuan atau the law of apa itu? Divine oneness. Pasti gue. Ngeri kali. Ya, hukum kesatuan itu dalam hukum alam semesta. Jadi yang namanya hukum kesatuan ini menyatakan bahwa kita semua ini adalah satu atau satu kesatuan. Ya, pada esensinya kita semua adalah satu kesatuan. Ya, segala sesuatu terhubung dengan sesuatu yang lain. Ini hukum kesatuan itu, bahwa kita terhubung dengan sesuatu yang lain. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, katakan, pikirkan, dan yakini akan mempengaruhi orang lain dan memiliki efek yang sama dan terhubung dengan alam semesta di sekitar kita. Ya, satu dan lainnya terhubung dengan yang lain. Kita selalu terhubung dengan kekuatan alam semesta karena energi alam semesta itu ada di mana-mana, bahkan menembus semua makhluk hidup dan atau materi. Ya. Kalau kemarin kita belajar tentang mikro dan makro, kita ada keterkaitan di sana, ada perbandingannya bahwa kita ini disebut mikrokosmos karena miniaturnya atau bentukan kecil dari alam semesta itu sendiri. Penghubung dari mikrokosmos dan makrokosmos kemarin kita sampaikan bahwa ada keterkaitan yang luar biasa antara diri kita dan alam semesta, yang semuanya itu mengarah kepada energi. Ya, kemarin juga sempat dibahas bahwa bagian diri kita ini aja, jasadnya kita secara ilmiahnya, kalau misalkan diurai sampai dalam bentuk atom atau organel atau subatom dan segala macamnya ke bagian terkecil, ini akan berbentuk sebuah energi. Dan begitu pun dengan alam semesta. Kalau alam semesta itu diurai ke bagian yang paling kecilnya, dia akan membentuk juga yang namanya energi. Jadi sejatinya antara kita manusia dan alam semesta tadi, kita ini sama. Keterkaitannya adalah dalam bentukan energi tadi. Ya, pun dijelaskan dalam hukum kesatuan ini bahwa kita atau siapapun atau dengan siapapun kita adalah satu pada esensinya. Pada dasarnya kita ini satu. Ya, satu. Segala sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat saling terhubung satu sama lainnya. Ya, ketika kita memikirkan hal baik tentang orang lain, maka orang lain pun akan memikirkan hal yang baik tentang diri kita. Seperti itu, semuanya saling terhubung karena semuanya terdiri dan merupakan energi. Ya, sering kita ngalamin mungkin apa ya? Kalau berbicara tentang
yang kita pikirkan terhadap orang lain. Ya kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir tentang baiknya orang lain atau kita lihat sisi baiknya aja orang lain, ya kadang-kadang secara tidak sadar atau kebetulan atau mungkin kita nggak nge ke arah sana, tapi begitupun yang dilakukan orang lain terhadap kita. Ya, karena energi ini kalau nanti kita kupas di bagian hukum-hukum yang lain, salah satunya mengupas atau menerangkan bahwa energi ini yang berasal dari kita ini keluar ke alam semesta seperti yang diurai di minggu lalu, dan ketika diurai di alam semesta akan kembali lagi ke kita. Kasarannya kalau misalkan ya kita ngeluarin berbuat baik, kalau bahasanya sebab akibat atau tarik menarik itu, kita berbuat baik tentu kebaikan akan kembali pada kita. Cuma di sini diuraikan bahwa ketika kita berpikir baik terhadap orang lain, melihat sisi baiknya aja tentang diri orang lain, tentu secara hukumnya orang lain akan melakukan hal yang sama. Ya, ini jelas bahwa kenapa orang itu ngeselin ya. Rasanya bukan karena orangnya yang beneran ngeselin, tapi mungkin dari dalam diri kita yang mengundang itu. Dalam diri kita yang menarik hal itu, sehingga kembalinya kepada kita adalah bentuknya orang tadi ngeselin. Seperti itu. Ya, kalau misalkan kita menerapkan, misalkan gua kesel sama si A, kayaknya si A ini orangnya agak songong lah mungkin, ngeselin lah mungkin. Gua rasanya si A ini nggak baik lah. Karena nggak sadar, si A pun akan merasakan hal yang sama tentang gua, bahwa gua ini orangnya kayaknya nggak baik, ya ngeselin dan segala macam. Karena saling keterkaitan tadi, saling keterhubungannya. Ketika memikirkan kita berpikir tentang orang lain, tentang kebaikannya aja, orang lain akan berpikir kebaikannya tentang diri kita. Jadi kenapa si A ini ngeselin? Artinya dari diri kita mungkin, ya dari diri kita ini yang duluan membuat kesel orang lain, atau di mata orang lain kita ini emang orangnya yang ngeselin gitu, sehingga hadir nanti orang lain kembali yang ngeselin tadi kembali ke kita lagi. Ya sederhananya seperti itu. Yang kedua ada hukum getaran, law of apa itu? Nah gitulah ya. Hukum getaran itu menyatakan bahwa pikiran, perasaan, tindakan yang kita pilih memiliki tingkat getaran tertentu. Ya, getaran ini akan mengatur resonansi dengan apapun yang memiliki frekuensi identik atau serupa. Ya, dengan kata lain, pikiran kita tidak terpisahkan dan terhubung ke seluruh alam semesta dari hukum satu dengan hukum-hukum yang lainnya. Jadi jangan kaget nanti kok uraiannya kok hampir sama ya dengan yang hukum sebelumnya, ya kan? Cuma di pemisahannya yang gue kemarin sempat pahami bahwa dari hukum-hukum alam semesta ini secara globalnya mungkin kita bisa kategorikan sama secara globalnya. Mungkin nanti di sesi terakhir ada penyederhanaannya. Tapi dibuat lebih spesifik ya untuk pemahamannya ke arah hukum kesatuan tadi, pemahaman seperti apa, kemudian masuk ke hukum getaran ya. Getaran pikirannya kita juga mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mempengaruhi ya lingkungan kita, orang-orang dan hewan di sekitar kita, benda bati, bahkan ruangan yang tampak kosong. Nah, ya. Pada gilirannya segalanya akan kembali mempengaruhi diri kita. Karena dari kita untuk kita juga hasil akhirnya seperti itu. Perasaan kita saat ini menentukan getaran kita. Jadi getaran itu dipengaruhi oleh perasaan. Ya, perasaan mungkin kalau bisa kita bilang dari emosi yang cermin nanti dari perasaan itu sendiri. Berdasarkan penelitian, perasaan adalah kata-kata non-verbal untuk mendefinisikan getaran. Ya, getaran, jadi perasaan kita saat ini adalah getaran kita di mana kita mengatur banyak hal.
Perasaan positif sama dengan keadaan positif dan perasaan negatif sama dengan keadaan negatif. Ya. Ya kalau misalkan bicara seperti itu, ya wajar kalau misalkan keadaan ini tampak negatif, ini pun berangkat dari energi yang kita keluarkan dalam bentuk emosi, kemudian tercermin dari perasaan yang negatif sehingga akhirnya membuahkan keadaan yang negatif. Ya, tentu keadaan itu kita yang mengalami akhirnya, ya, bukan kita yang merasakan kemudian orang lain yang mengalami, enggak. Kita yang membentuk keadaan tadi sesuai dengan apa yang kita keluarkan atau energi apa yang kita pancarkan ke alam semesta atau getaran apa yang kita keluarkan ke alam semesta sehingga akan kembali lagi bentuknya kepada diri kita atau kepada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hukum tindakan. Ya, hukum tindakan menyatakan bahwa kita harus melakukan tindakan yang mendukung pikiran, impian, emosi, dan kata-kata kita agar dapat mewujudkan hasil yang kita inginkan. Ya, karena alam semesta nanti akan membaca, ya, memahami apa yang kita inginkan atau yang menjadi tujuan kita dengan yang namanya tindakan. Ada contoh di sini, jika kita berniat untuk belajar, maka ambil tindakannya, langkah-langkahnya untuk belajar. Misal baca buku, buka YouTube, ngobrol sama yang punya ilmu, atau apapun bentuk dari yang kita sebut itu tindakan dari kita pengen belajar atau menambah ilmu, ya, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Dengan demikian alam semesta akan tahu nih apa yang sedang kita perjuangkan, bahwa kita sedang memperjuangkan untuk menjadi atau jadi tahu atau mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru. Ya, itu tujuan kita. Dengan adanya tindakan, alam semesta akan menyusun step by stepnya, mengarahkan kita kepada yang namanya tadi hasil yang kita inginkan. Ya, anggaplah misal kita sedang punya tujuan pengen bangun pagi, misalkan. Apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk merubah itu? Sehingga mungkin ya kasarnya ya, kita belajar, kita misalkan susah bangun pagi, kita bayar security mungkin kalau jam 5 tolong gedor rumah ya, bangun gua, atau mungkin kita bikin alarm, atau mungkin seperti apa bentuk usaha yang kita lakukan sehingga ini dikatakan tindakan kita. Ya, dengan tindakan ini alam semesta akan membaca bahwa yang kita sedang perjuangkan adalah untuk bisa bangun pagi. Ya kan? Artinya nggak akan pernah kita bangun pagi kalau nggak ada tindakan yang mengarah ke sana. Pun bisa kita aplikasikan ke banyak hal dalam kehidupan kita di saat dimana kita cuma sekedar punya tujuan tanpa ada bentuk tindakan yang kita lakukan, tentu tidak akan pernah sampai pada tujuan itu. Ya, sekilas sederhananya seperti itu untuk hukum tindakan. Kemudian selanjutnya hukum korespondensi. Ya, kalau bisa disamakan hukum korespondensi atau bahasa lainnya hukum proyeksi. Ya, apa yang ada dari dalam diri kita, batin kita, perasaan kita akan tercermin keluar. Ya, kelakuan, perilaku, keadaan, apapun bentuknya yang ada di lahiriah kita, secara nyata faktanya ini adalah merupakan cerminan yang ada di dalam, ya kan? Ada di dalam. Kalau kelakuan yang kita tampilkan tadi adalah bentuk kebodohan, ada bentuk yang mungkin ke arah emosi dan segala macam yang ke arah negatif, tentu ini adalah cerminan dari dalam diri kita.
cerminan dari dalam dunia batiniah di dalam diri tadi. Ya, kalau kita pengen perbaiki lahirianya atau perilaku kitanya atau keadaan kitanya, tentu perbaikin dulu yang di dalam. Sehingga akan tercermin nanti di luarnya dengan perilaku yang baik, dengan hal-hal yang positif lainnya. Ya, artinya seperti itu. Ya, cerminan dari dalam diri kita. Jadi hukum proyeksi. Ya, kehidupan lahiriah cerminan dari kehidupan batinnya kita dari dalam. Ada korespondensi langsung antara cara berpikir dan perasaan di dalam batin kita dengan cara bertindak dan apa yang terjadi dalam realita kita. Jadi yang terjadi ini berdasarkan yang di dalam. Ya, yang keluar nih kita misalkan melakukan apa nih bentuknya, itu keluar berdasarkan yang di dalam, cerminannya. Jadi ketika yang kita lakukan adalah hal yang negatif, udah pasti negatif di dalamnya. Udah pasti negatif di dalamnya. Karena secara hukum proyeksi, hukum korespondensi ini. Ya, karena keterikatan antara di dalam dan di luar itu benar-benar punya keterkaitan yang nggak bisa dipisahkan. Ya, berarti kan kasarnya percuma kita sok-sok baik tapi di dalamnya ini tadi negatif, yang akan keluar akan jadi negatif. Kasarnya seperti itu. Jadi yang perlu kita perbaiki bukan sekedar perilaku yang di luar, tetapi yang di dalam tadi. Sehingga tanpa sadar kita refleks akan mencerminkan yang ada di dalam tadi. Seperti itu. Itu sederhana kiranya untuk hukum korespondensi. Selanjutnya hukum sebab dan akibat. Nah, ini sering juga kita bahas, ya. Artinya tidak ada di dunia ini sesuatu yang kebetulan. Ya, ada yang kebetulan karena semuanya pasti punya sebab. Ya, kasarnya kalau misalkan dibilang tuh nggak mungkin deh terjadi ini kalau nggak ada alasannya, gitu loh. Setiap tindakan memiliki reaksi atau konsekuensi. Kita menuai apa kita tabur. Nah, ini sering dibahas. Yang kita tabur itulah yang nanti akan kita tuai. Menabur kebaikan, yang akan kita tuai adalah kebaikan. Seperti itu sebaliknya. Apa yang bisa kita tabur tadi hal-hal yang negatif, kita akan menuai hal-hal yang negatif. Jadi bukan ujuk-ujuk keadaan itu datang kepada kita, bukan ujuk-ujuk masalah ini terlihat masalah dan terjadi dalam kehidupan kita, pasti itu ada sebab di belakangnya. Contoh simpel sederhananya, kenapa kok gue belajar jadi pemimpin sementara yang gue pimpin kayak nggak mau dipimpin. Sederhana ini yang sering kita praktekkan. Oh mungkin pasti ada sebab yang dimulai dari diri kita sendiri. Apa sebabnya? Mungkin ketika kita belajar dipimpin, kita ini kayaknya orang yang susah dipimpin. Enggak? Kembali kepada kita ketika kita belajar jadi pemimpin, yang kita pimpin kayak nggak mau dipimpin gitu. Pasti ada sebab dan akibatnya. Kenapa akibatnya seperti ini? Sebabnya itu dari diri kita. Kalau kita pengen ngerubah akibatnya, rubah sebabnya. Ya kan? Kalau pengen kita wah kita bermimpin dan semua orangnya mau kita pimpin, artinya kita ubah dulu sebabnya. Gimana ngubahnya? Kita siapkan diri kita untuk mau belajar dipimpin. Sehingga ketika kita dikasih kesempatan untuk mimpin, ini akan sesuai dengan yang kita buat sebabnya tadi. Ya, sederhananya seperti itu. Pun dalam bentukan-bentukan yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, kenapa tadi contoh di awal orang ini datang kok orang ini ngeselin. Ini akibatnya. Sebabnya apa? Karena sebab itu ada di sini, ada di dalam diri kita. Karena secara keseluruhan dari hukum semesta ini, sebabnya itu adalah di dalam diri kita. Seperti yang di awal tadi hukum kesatuan, bahwa ketika kita memikirkan hal baik tentang orang lain akan memikirkan hal baik tentang diri kita. Ketika getaran yang kita keluarkan adalah getaran yang positif, akan kembali dalam kehidupan kita dalam bentuk getaran yang positif. Ketika tadi kita latih dalam
dalam diri kita, batiniah kita tentang hal yang positif, akan tercermin nanti keluarnya, teraplikasinya hal yang positif. Artinya kan dari kita untuk kita. Nggak ada salah siapa-siapa keadaan ini datang kepada kita. Toh kita yang membuat keadaan itu datang. Kita menyebabkan si akibat tadi datang. Ya, kasarnya seperti itu. Ya kan? Setiap pikiran, perkataan, perbuatan manusia adalah penyebab yang memicu gelombang energi di seluruh alam semesta yang pada gilirannya menciptakan efek. Nah, efek ini kita inginkan atau tidak kita inginkan akan kembali kepada diri kita. Contoh tadi, ya, kita pengen orang baik kepada kita, tapi kita mengeluarkan energi yang negatif. Kita buat orang yang nggak nyaman, kita bikin orang kesel sama kita. Yang akhirnya datang adalah hal yang negatif dan ngeselin. Terlepas dari kita mau atau enggak hal itu. Terlepas dari kita pengen atau enggak pengen dengan keadaan itu. Artinya keadaan itu tercipta dari diri kita sendiri. Ya. Oke, itu yang kelima. Selanjutnya ada hukum kompensasi. Nah, siapa yang suka dapat kompensasi? Ya, hukum kompensasi menyatakan bahwa kita mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang kita lakukan. Titik. Kenapa sekarang kehidupan gue kayak gini ya? Gue dapatkan segini ya. Kalau kita sering berbicara tentang wadah, nah inilah termasuk dari hukum kompensasi tadi. Wadah yang kita siapkan satu gelas, airnya akan diisi satu gelas, nggak akan lebih. Kalau kita siapkan wadahnya 1 ember, isinya akan 1 ember, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Secara hukum kompensasi, tidak lebih dan tidak kurang. Ukurannya pas, takarannya pas. Ketika kita mendapatkan hasil yang menurut kita kayak yang kurang, enggak, itu salah. Yang kita dapat adalah pas dengan ukurannya, pas dengan wadah yang kita siapkan. Kalau rasanya kita menganggap hal itu kurang, itu balik lagi. Sebenarnya kita nggak sadar bahwa wadah kitanya emang pas segitu, kayak gitu loh. Kalau di hukum kompensasi, kalau kita pengen dapat yang lebih dari itu, upaya kontribusinya kita tingkatkan, atau tadi bahasanya wadahnya kita luaskan, sehingga hasilnya akan mengikuti wadah tadi, hasilnya akan mengikuti takaran yang disediakan, seperti itu. Ya, tuh. Nah, kita ingin meningkatkan hasil yang kita dapatkan, maka kita harus meningkatkan tadi nilai kontribusi yang kita lakukan. Kita tambah lebarkan lagi wadah yang ada di dalam diri kita, sehingga isinya sesuai dengan wadah tadi. Ya, jadi jangan ditanya lagi kok kenapa ya kayak yang kurang. Enggak kurang. Hasilnya dikasih sesuai wadahnya. Kenapa kita merasa kurang? Nah, karena kita nggak sadar dengan wadah yang kita siapkan tadi, apa enggak. Kita nyiapin sebesar gelas, mungkin kita pengen dapat yang segede ember, nggak masuk. Ya, karena yang datang akan segelas tadi. Seperti itu di hukum kompensasi. Selanjutnya hukum tarik menarik. Nah, tarik menarik ini udah banyak juga, udah sering dulu kita punya pembahasan khusus dulu di hukum tarik menarik, atau kita sebut dulu tuh law of attraction, ya kan? Ini menyatakan bahwa kita menciptakan hal-hal atau peristiwa dan orang-orang yang datang dalam hidup kita. Pikiran, perasaan, ucapan, tindakan kita menghasilkan energi negatif, menarik energi negatif, sedangkan energi positif akan menarik energi positif. Ya. Jadi seperti yang tadi, sebab akibat, hukum kesatuan, bahwa yang datang ini
adalah hasil dari diri kita sendiri. Kita menarik. Kalau tadi gue bilang ada yang ngeselin, ada yang bikin emosi, ya kita yang menarik dia. Kita yang narik dia untuk datang dalam kehidupan kita, bentuknya ngeselin. Karena itu yang kita keluarkan adalah yang negatif. Sehingga akan kembali lagi kepada kehidupan kita jadi hal yang negatif. Ya, secara sederhananya tarik menarik seperti artinya kalau dari beberapa hukum tadi sampai sekarang dari 7 hukum yang dari alam semesta tadi, artinya kita ini sebenarnya punya kemampuan mencipta. Ya, kita punya kemampuan mencipta. Apa yang kita ciptakan? Keadaan. Jelaskan dengan kalimat bahwa suatu kaum tidak akan bisa merubah nasibnya sendiri kalau dia tidak mau merubahnya sendiri. Ya kan? Nasibnya nggak akan berubah kalau nggak mau berubah. Ya kan? Artinya kita punya kemampuan untuk mencipta. Tergantung kita ingin menciptakan hal yang negatif kah atau kita ingin menciptakan hal yang positif. Kalau pengen yang kita ciptakan adalah hal positif, keadaan positif, tentunya bahan bakarnya atau bahan-bahannya, alat-alat dan segala macam adalah yang positif. Sederhananya seperti itu. Ya, ini ketika kita membayangkan pikiran-pikiran, maka pikiran itu dikirim ke alam semesta dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal yang serupa. Ya, tadi kita globalkan bahasanya adalah yang negatif. Walaupun kalau diurai banyak yang negatif itu dan yang positif juga banyak. Tapi yang serupanya adalah sama-sama negatif. Nah, ini dia akan menarik hal-hal yang negatif dan positif pun sama. Ya, dan lalu dikembalikan pada sumbernya yaitu kita. Ya. Nah, jadi cukup jelas ya sampai di sini di hukum yang ketujuh bahwa apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan masalah dan bukan bentuk dari tidak sayang Tuhan pada kita. Ya, dan bukan bentuk hukuman. Ya, karena kita sendiri yang mendatangkannya, kita sendiri yang menghadirkannya, kita sendiri yang menciptakannya. Kalaupun misalkan dianggap masalah, berarti biang masalahnya bukan Tuhan, bukan orang lain, dan bukan siapapun. Biangnya adalah kita sendiri. Ya kan? Waduh, masalah ini ya kan? Bukan orang lain. Wah, itu teman gua kemarin ngejebak gua nih sehingga gua kena tipu. Akhirnya gua nyungsep jadi punya utang sekian M misalkan. Bukan karena teman tadi, bukan karena orang lain, tapi kita yang membuat keadaan itu menjadi nyata. Biangnya kita gitu. Kalau udah tahu biangnya kita, tentu kita nggak akan salahkan siapa-siapa. Akan lebih kita ke dalam memperbaikinya. Akan memperbaiki lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Oke, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, hukum transmutasi energi. Jadi di hukum alam semesta yang satu ini menyatakan bahwa energi itu tak pernah mati. Energi itu abadi dan selalu berkembang dan selalu berubah bentuk. Ya, energi itu. Ini yang menjadi salah satu kemungkinan atau kemungkinan terbesar kenapa manusia mempunyai kemampuan untuk merubah nasibnya. Ya, merubah nasibnya. Karena dia tinggal merubah bentukan energi ini, karena energi tadi nggak tetap, nggak diam, nggak mati, selalu berkembang, selalu berubah bentuk. Nah, itu tergantung kita nih mau merubah bentuknya seperti apa. Ya, karena getaran yang lebih tinggi akan mengkonsumsi dan mengubah energi yang lebih rendah menjadi netral. Nah, kan tergantung kita, energi mana yang menjadi lebih tinggi di dalam diri kita. Yang positifnya kah, yang negatifnya kah, yang beraninya kah, yang takutnya kah. Kalau yang takutnya yang lebih tinggi akan memakan yang beraninya. Sehingga beraninya udah hilang, udah takut sepanjangan. Tapi kalau misalkan kita yang
tinggi dari dalam diri kita adalah yang tentang berani tadi, dia akan mengikis. Ini yang dibilang tadi sebelum-sebelum yang kita pelajari bahwa akhirnya ketakutan itu sedikit demi sedikit tak atau hilang lah bahasanya itu. Walaupun pada kenyataannya masih ada. Ya. Bila kamu sedang sedih, lalu kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka energi kegembiraan tersebut akan memakan energi kesedihan. Ya. Dan kemudian mengubahnya menjadi kegembiraan. Kalau dilakukan sebaliknya, ya bisa jadi seperti itu. Ya. Tinggal kita mau memilih, ada masalah, mau kita ratapikah masalah itu, atau kita ubah energinya menjadi kegembiraan, atau semangat, atau optimis. Kita yang punya putusannya untuk merubah energi tadi. Ya kalau misalkan kita malah terlanjur mengikuti jadinya meratapi itu masalah, artinya kita memilih untuk membesarkan energi negatifnya dan memakan energi positif yang ada dalam diri kita, sehingga udah hilang semangat, nggak optimis, terus pesimis, kayak hidup udah nggak ada artinya lagi hidup. Ya, sederhananya seperti itu. Untuk hukum transmutasi energi abadi. Nah itu panjangannya, itu ketinggalan. Kemudian yang ke-9, hukum relativitas. Relatif. Tahu ya, relatif. Relatif. Nggak mahal, relatif. Nggak murah juga, relatif. Nggak murah, nggak mahal. Ya. Setiap orang akan menerima serangkaian masalah untuk tujuan memperkuat dirinya. Ya, di saat kita membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, selalu ada seseorang yang berada di posisi terburuk. Segala sesuatu di dunia fisik kita hanya dibuat nyata melalui hubungannya atau ketika dibandingkan dengan sesuatu. Contohnya, cahaya hanya ada karena ketika kita membandingkannya dengan gelap. Ya, artinya cahaya nggak ada kalau kita nggak bandingkan dengan gelap tadi. Yang baik hanya bisa ada karena kita membandingkannya dengan yang buruk. Panas karena kita bandingkan dengan yang dingin. Ya, kalau tidak adanya perbandingan itu, tidak ada juga yang namanya wall tadi. Nggak akan ada nama cahaya ketika tidak dibandingkan dengan gelap. Tidak ada yang namanya tadi orang kaya mungkin kalau tidak ada perbandingannya dengan orang miskin. Nah, jadi hukum ini memunculkan bahwa sesuatu itu tercipta karena proses pembandingan. Ya, membandingkan antara tadi sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain. Pun ini jadi tolak ukur untuk tadi memicu energi positif dalam diri kita. Contoh tadi kita membandingkan dengan masalah yang kita punya, kita bandingkan masalah orang yang lebih dari kita masalahnya. Sehingga apa? Ada keunggulan sedikit. Ya, ternyata ada orang yang lebih parah nasibnya dari gua. Yang muncul syukurnya. Ya kan? Oh, untung, alhamdulillah, gue masih di sini posisinya. Kalau gue lebih parah dari yang seperti ini, akhirnya seperti apa? Dan ini akan memunculkan nilai syukur, rasa syukur, energi syukur, optimis, ya kan? Sehingga membentuk aura-aura positif dalam diri kita untuk tadi melangkah ke arah yang lebih baik. Cuma tergantung kita mau pilih yang mana ketika kita membandingkan. Karena pikiran kita ini agak liar. Kalau tadi kita memilih untuk membandingkan kepada yang lebih di bawah kita, tentu akan muncul keoptimisan, syukuran. Coba kalau kita bandingkan dengan yang di atas kita, tentu kita akan merasakan sebaliknya, ya kan? Yang jadinya mengeluh dan tidak bersyukur dan akhirnya makin merendah, makin ke bawah level dari energi positif kita. Ya akhirnya malah
negatif yang terkumpul di dalam diri. Tergantung kita mau pilih yang mana tadi. Maka bijaklah memilih ketika pun kita membandingkan satu atau diri kita dengan orang lain, buat perbandingan yang akhirnya membuat pertumbuhan energi positif di dalam diri kita tadi. Ya, ini hukum relativitas yang ke-9. Selanjutnya hukum polaritas. Hukum polaritas ini menyatakan bahwa segala sesuatu ada rangkaian kesatuan dan memiliki kebalikan. Ya, memiliki kebalikan. Jadi kalau bahasanya itu kalau sering disampaikan itu dualitas. Ya, ada baik buruk, kayak miskin, panas, dingin, siang, malam dan segala macam lah. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam ini, dia punya kebalikan, tapi satu pada dasarnya, ya, rangkaian satu dan memiliki kebalikan. Di dunia ini segala sesuatunya berada di atas sebuah kontinum dengan dua kutub atau ujung yang memiliki frekuensi berlawanan. Kebalikan tadi. Bila satu ujung positif, maka yang lainnya negatif. Ya, segala sesuatu memiliki lawan atau kondisi sebaliknya, bagaikan sekeping koin yang memiliki dua sisi berbeda. Padahal ya tetap dalam satu kesatuan, ya, dalam satu kesatuan tapi berlawanan. Nah, sehingga bila kita ingin mengubah suatu pikiran yang tidak kita inginkan, kita tinggal memusatkan perhatian pada ujung yang lain dari pikiran tersebut. Hukum ini menjelaskan bahwa tidak ada kondisi yang jelek sebenarnya. Contoh tadi kalau kita ambil berani dan takut misalkan, ya. Takut dan berani sesuatu yang baik. Kebayang kalau kita nggak punya takutnya sama sekali, kita nggak punya beraninya sama sekali, ya kan? Dua ini dihadirkan adalah dalam bentuk keseimbangan. Ada berani, ada takut. Tapi dalam keseimbangan inilah kita, kalau kita bisa tadi lebih mengaktifkan atau lebih mendorong ke arah yang kita butuhkan. Pada saat itu kita butuh keberanian, atau ya kita fokus pada keberaniannya. Atau ketika kita merasakan takut tapi kita pengen nggak takut gitu, yang kita fokuskan adalah beraninya. Seperti itu. Jadi bukannya perbedaan ini salah satu bagus, salah satu jelek. Dua-duanya bagus, dua-duanya punya fungsinya masing-masing. Tapi tetap dalam satu kesatuan. Ya, kiranya seperti itu. Nggak panjang, ya kita next. Udah 10, tinggal 2 lagi. Yang ke-11, hukum irama. Menyatakan bahwa segala sesuatu bergetar dan bergerak ke ritme atau irama tertentu. Ya, irama ini membentuk musim, siklus, tahap perkembangan, dan pola. Setiap siklus mencerminkan keteraturan alam semesta. Energi di alam semesta bekerja seperti bandul. Setiap kali sesuatu berayun ke kanan, maka ia harus berayun ke kiri. Ya, segala sesuatu yang ada terlibat dalam sebuah tarian bergoyang, mengalir, berayun, maju, mundur, semuanya tumbuh atau mati. Seperti musim atau cuaca, kita dapat melihat bahwa musim berada dalam aliran terus-menerus dari musim panas ke musim hujan, musim panas deui, musim panas deui, hujan lagi. Nah, ya, semua berjalan melalui siklus. Namun semuanya memiliki ritme atau pola atau irama. Ya, tampaknya mungkin kayak yang ngacak, tapi sebenarnya beraturan, sangat teratur. Ya, hukum ini juga mengatur, bisa juga ya, hukum ini mengatur ekonomi, kesehatan, hubungan, dan kondisi spiritual kita. Ya, sederhananya seperti itu, bahwa secara sadar atau nggak sadar kita ternyata dalam kehidupan ini sudah terbentuk yang namanya pola tadi.
ya, pola yang kalau tadi makanya kita misalkan kita bisa menyelaraskan diri kita dengan pola, dengan sistem tadi, tentu akan mengikuti alur dari hukum alam semesta itu sendiri. Ya, kita next ya. Cukup segitu. Terakhir, hukum gen. Ya, kalau secara globalnya hukum gen ini bisa tadi kita sedikit miripkan dengan hukum polaritas. Ya, hukum gen ini bisa juga dibilang dengan dualitas. Jadi hukum gender ini menyatakan bahwa di alam ini segala sesuatu kita memiliki sifat atau kualitas maskulin atau laki-laki atau feminim, perempuan. Ya, kalau tadi bicara kebalikan, ya kayak misalkan kalau mungkin kita ambil contoh kuat atau lemahnya atau berani dan takut tadi kan, mungkin berani kita bisa kategorikan laki-laki atau maskulinnya secara sifat, kemudian takut tadi kita bisa kategorikan sebagai feminim. Nah, gambaran sederhananya seperti itu. Jadi ada dualitas, ada perbedaan kebalikan di sana, tapi semuanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, segala sesuatu tercipta tidak terpisahkan dan berlawan dalam spektrum yang sama, karena prinsip feminim dan maskulin adalah kekuatan yang berlawanan yang sebenarnya saling melengkapi. Ya, artinya kita nggak bisa pakai satu doang, tapi kita harus pakai dua-duanya. Ya, itulah bentuk dari keseimbangan yang harus kita jaga, meskipun setiap prinsip memiliki fungsi yang berbeda, setiap gaya saling bergantung. Nah, kiranya itu materi atau penyampaian tadi dari 12 hukum alam semesta. Sementara itu dulu, kurang lebih mohon maaf, nanti dilanjutkan sama Ibu. Ya, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.